I've searched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here. This very hour, for your presence in here. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy. Shalom. Shalom. Haleluya. 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 Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji syukur pada sore hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk mengadakan kebaktian tutup tahun 2021 akan segera kita lalui. Dan kesempatan yang indah ini, mari dengan kasih yang lemah lembut dari Tuhan, kita akan naikkan pujian, kasih pasti lemah lembut. Haleluya. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan. Kita ulang dari atas sekali lagi. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan. Ajarilah kami, ajarilah kami saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus dan batasnya. Ajarilah kami ini kasih-Mu
bersama kita tunduk kepala kita, naikkan pujian dan kita berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan telah menyertai kehidupan setiap pribadi hamba-Mu di tahun 2021 dengan berkat yang melimpah, berkat sukacita, berkat kesehatan dan kesempatan, dan juga kemauan dalam kehidupan kami untuk dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Terlebih berkat firman Allah menyertai kehidupan kami sepanjang tahun. Dan malam hari ini Tuhan, masih ada kasih yang daripada Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami untuk melakukan yang terbaik di akhir tahun ini, untuk dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Sertai setiap hamba-Mu Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah Tuhan, dengan berkat yang melimpah. Istimewanya berkat firman pengajaran yang benar, agar dalam kehidupan kami menyongsong tahun baru 2022 diberkati kami semuanya. Puji nama Tuhan. Kami akan awali ibadah pada sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria surga yang mengasihi kami. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Marilah kesempatan yang baik ini kita gunakan untuk memuji dan memuliakan Tuhan, karena Yesus adalah kekasih jiwa kita. Tuhan telah rela mengorbankan hidupnya. Kita naikkan pujian, Yesus kekasih jiwaku. Haleluya. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku menebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Yesus kekasih jiwaku, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku menebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, ku bernyanyi haleluya. Dengan gendang, haleluya. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, ku bernyanyi haleluya. Yesus kekasih, Yesus kekasih jiwaku, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku menebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, ku bernyanyi haleluya. Yesus sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan, aku disayang. Sekali lagi, aku disayang Tuhan, aku disayang lagi. Haleluya, haleluya, sayang Tuhan. Amin, haleluya. Kita berbahagia di sampai ujung tahun 2001. Sepertinya di tahun 2001 tidak ada pengharapan, karena di sana sini masih banyak timbul
penyakit, khususnya pandemi. Tapi puji nama Tuhan, di akhir tahun umat ketebusan Allah dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Kita khususnya anak-anak Tuhan dijamin masa depan untuk tetap bersama Yesus. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Haleluya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Amen. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Biar kasih Tuhan tetap ada dalam kehidupan kita sekalian. Tentunya berupa firman pengajaran. Itulah yang membawa kehidupan kita untuk selalu setia dan tekun sampai Tuhan datang kali yang kedua. Untuk itu kita akan serahkan hidup kita agar firman itu selalu memberikan arah yang pasti. Karena hidup ini adalah kesempatan. Selagi masih ada kesempatan, kita dapat berbuat baik, kita dapat memuliakan nama Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila
berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, sepanjang tahun ini Tuhan sudah melindungi, menjaga kami, memelihara kami. Sekalipun kami masih banyak kekurangan kelemahan, tapi kami bersyukur masih bisa menerima firman Tuhan pada kebaktian tutup dan buka tahun ini Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan baru bagi kami untuk tetap mengikut melayani-Mu sampai Engkau datang kembali kedua kali Tuhan. Nyatakan firman-Mu bagi kami, apa yang harus kami lakukan di tahun 2022 mendatang Tuhan. Engkau tolonglah kami. Kami tidak tahu apa-apa, Tuhan yang bimbing kami. Tolong kami lewat firman-Mu Tuhan. Terima kasih, nyatakan firman-Mu bagi kami semua. Dan urapi kami dengan kuat kuasa roh-Mu yang suci. Mulai dari hamba mampu menyampaikan firman dengan jelas, benar dan murni sesuai kehendak-Mu dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami, pernyataan kasih-Mu kepada kami. Dan urapi pula kami semua Tuhan, dimanapun kami berada. Biarlah Tuhan di sidang jemaat Mojokerto, tolong semuanya, urapi semuanya untuk mampu mendengar, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami, sehingga sungguh nyata saat ini firman dan perjamuan suci adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Oh, Engkau sanggup mengubahkan, memuaskan, menolong, melakukan keajaiban bagi kami sampai menyempurnakan kami. Dan kami tidak ragu mengangkat dua tangan kami kepadamu, hanya menyembah Engkau Tuhan, menyerahkan segenap hidup kami ke dalam tangan belas kasih kemurahan-Mu. Tuhan tolong kami sampai kesempurnaan. Terima kasih. Segala kuasa iblis setan masih coba mengganggu, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main. Kami bersatu manggil nama-Mu untuk sirkan dia, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala setan kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan,
bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mendengarkan firman Tuhan bagi sidang jemaat di Mojokerto, GSJPDI Mojokerto. Biarlah kasih Tuhan, bahagia Tuhan dilimpahkan di tengah kita sekalian. Seraya kita berdoa supaya Tuhan memberikan firman-Nya bagi kita untuk bisa menyambut tahun 2022 yang akan datang dengan kekuatan ekstra dari Tuhan. Puji Tuhan. Kitab Wahyu pasal 14 ayat yang ke-8. Kitab Wahyu 14 ayat yang ke-8. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Ya. Baik, saudara ya, jadi ini malaikat yang kedua memberitakan penghukuman atas Babel. Saudara ya, malaikat kedua memberitakan penghukuman atas Babel dengan anggur percabulannya. Anggur percabulan. Kita lihat di dalam Wahyu 18 ayat yang kedua, apa isinya kota Babel atau perempuan Babel ini, ya. Ayat 2, dan ia berseru dengan suara yang kuat katanya, sudah rubuh Babel kota besar itu, dan ia telah menjadi tempat bertabernakelnya. Itu sama, tempat kediaman atau tabernakel roh jahat, dan tempat bersembunyi semua roh najis, burung, roh jahat tadi serigala, dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Jadi ini kota Babel atau perempuan Babel adalah tempat kediaman roh najis tadi, ya itu adalah anggur percabulan, ya itu menunjuk puncaknya dosa makan minum, merokok, mabuk, narkoba, dosa kawin mengawinkan, itu dosa percabulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri sah. Kemudian juga termasuk tontonan yang tidak baik, ya. Kemudian juga termasuk nikah yang salah, juga termasuk pertengkaran, KDRT, perselingkuhan, nikah yang salah, kawin campur, kawin cerai, kawin mengawinkan, bebas. Ya, tuh. Kemudian juga burung yang dibenci dan yang dibenci, kebencian, itu roh kebencian, ya iri hati, kebencian tanpa alasan, itu sampai roh jahat, itu ya roh jahat, kedurhakaan, roh jahat kedua. Itulah Babel, tempat bertabernakelnya, ya atau tempat kediaman roh najis, roh kebencian, pahit, dan roh jahat itu. Ya. Nah, jadi dari sini kita bisa melihat pada akhir zaman terjadi dua kegerakan besar. Pada akhir zaman terjadi dua kegerakan besar. Nomor satu, kegerakan pembangunan kota Babel. Ini negatif. Kegerakan negatif, kegerakan pembangunan kota Babel. Perempuan Babel mempelai wanita setan yang sempurna dalam kenajisan, kepahitan, kebencian, kedurhakaan, kejahatan yang pasti dihukum sampai binasa selamanya di neraka. Sampai binasa selamanya di neraka. Ini kegerakan negatif yang pertama. Ya, kegerakan pembangunan kota Babel, perempuan Babel mempelai wanita setan, ya, yang sempurna dalam kenajisan, kebencian, kedurhakaan yang pasti dihukum sampai binasa selamanya di neraka. Yang kedua, kegerakan positif, kegerakan pembangunan tubuh Kristus sempurna, mempelai wanita Tuhan yang sempurna, ya, sehingga
hidup kekal selamanya di kota Yerusalem baru. Kerajaan surga kekal selama-lamanya. Ini kegerakan yang positif, pembangunan tubuh Kristus yang sempurna, mempelai wanita Tuhan yang sempurna untuk masuk kota Yerusalem baru, kerajaan surga kekal selama-lamanya. Puji Tuhan, saudara. Nah, gereja Tuhan akhir zaman atau gereja mempelai atau mempelai wanita Tuhan, gereja Tuhan akhir zaman, mempelai wanita Tuhan ini digambarkan sebagai pribadi Yusuf. Sebagai pribadi Yusuf. Mari kita baca Kejadian 37 ayat yang ketiga. Kejadian 37 ayat yang ketiga. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Nah ini saja. Jadi Yusuf dilahirkan di masa tua Yakub, di masa akhir Yakub. Nah itu. Nah, ini gereja akhir zaman. Yusuf dilahirkan di masa tua Yakub atau di masa akhir Yakub. Yakub itu gambaran Allah Roh Kudus. Nah, zaman Allah Roh Kudus, zaman akhir. Ya, ini saja. Yusuf lahir di sana. Ini menunjuk gereja akhir zaman atau mempelai wanita Tuhan yang sempurna. Ya. Nah, itu semoga kita bisa mengerti. Dia lahir di masa tua Yakub, di masa akhir dari zaman akhir zaman. Nah, itu ya. Pada akhir zaman. Itu zaman akhir, pada akhir zaman itu lahir Yusuf. Nah, itu setelah itu Yakub meninggal sudah ya. Baik, itulah gereja mempelai. Baik. Yusuf atau mempelai wanita Tuhan menghadapi 3 serangan Babel. Yusuf atau mempelai wanita Tuhan menghadapi 3 serangan Babel. Itu nomor 1 Kejadian 37 ayat 4. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf daripada semuanya, maka bencilah mereka kepadanya dan tidak mau menyapa dengan ramah. Itu. Jadi Yusuf menghadapi kebencian tanpa alasan. Kebencian tanpa alasan. Nah, itu dari saudara-saudaranya. Nah, ini. Jadi sebenarnya kebencian tanpa alasan itu dari dalam dunia kepada gereja Tuhan, dari luar. Sebenarnya kebencian tanpa alasan itu dari luar dulu. Dari dunia kepada gereja Tuhan. Nah, mau bangun gereja susah, mau ini susah. Nah, itu kebencian tanpa alasan. Padahal nak minta. Nah, itu saudara di situ. Nah, kemudian tetapi juga kebencian tanpa alasan dari dalam. Dari dalam. Saudara ini hati-hati. Saudara dari rumah tangga, keluarga. Nah, ini kakak adik, nah, suami istri, anak, orang tua, kakak adik, hati-hati. Bisa dipakai Babel dalam kebencian itu. Hati-hati. Saudara. Nah, ini. Kemudian juga dalam ibadah pelayanan. Sesama hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Nah, itu saling membenci karena persoalannya karena jubah maha indah itu. Karunia-karunia Roh Kudus, karunia pembukaan firman, mimpi. Yusuf punya mimpi, karunia mimpi. Nah, itu yang jadi persoalan sekarang. Karunia pembukaan firman ini yang membuat kita iri hati, benci, saling benci sesama hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Itu karunia pembukaan firman Allah. Ya, nah, hati-hati ya. Tuhan tolong kita semuanya. Ini. Yang kedua, Kejadian 39 ayat 10 sampai 12. Kejadian pasal 39 ayat yang ke-10 sampai 12. Lalu, walaupun dari hari ke hari perempuan istri Potifar itu, perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya bersetubuh dengan dia.
Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ya, lari keluar. Saja, semoga kita bisa mengerti dan seterusnya. Ya, kemudian dia memfitnah. Ya, dia boleh 13 dan ketika dilihat perempuan itu Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnya seisi rumah lalu katanya kepada mereka, lihat dibawanya kemari seorang Ibrani supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku tapi aku berteriak dengan suara keras. Nah, memfitnah dan seterusnya. Jadi yang kedua, ini istri Potifar, ini perempuan Babel. Sifat dari perempuan Babel adalah membujuk, merayu, untuk mensukseskan yang salah, mensukseskan dosa. Nah, itu membujuk, merayu untuk mensukseskan apa yang salah, dosa-dosa. Nah, itu mau tidur dengan Yusuf, dia bujuk, dia rayu. Nah, itu. Nah, kalau tidak mau, dia memaksa. Nah, ini memaksa itu. Ya, memaksa. Nah, itu lewat ajaran-ajaran palsu, lewat puncak dosa. Dosa makan minum, kawin mengawinkan. Jadi dia membujuk, memaksa lewat ajaran palsu, lewat puncak dosa. Dosa makan minum dan dosa kawin mengawinkan. Nah, ini Yusuf hadapi gereja akhir zaman itu. Sekarang kita semua harus seperti Yusuf menghadapi ini serangan. Satu, kebencian tanpa alasan. Itu. Yang kedua, menghadapi istri Potifar, perempuan Babel, roh kenajisan. Nah, itu harus dihadapi. Sikapnya bagaimana Yusuf? Tegas. Sikap Yusuf menghadapi perempuan Babel dalam ketegasan. Dalam ketegasan. Nah, ini saudara, dia melepaskan jubah. Ya, ketegasan, membayar harga. Melepaskan jubah itu membayar harga yang mahal untuk berpegang teguh pada firman pengajaran yang benar. Untuk berpegang teguh pada firman pengajaran benar. Satu saja. Pengajaran benar. Bukan ketawa-ketawa, bukan mencela orang. Pengajaran benar. Ayat menerangkan ayat dalam Alkitab. Itu. Kemudian untuk meninggalkan dosa-dosa Babel. Untuk meninggalkan dosa-dosa kenajisan. Dosa-dosa Babel. Nah, mari. Kita harus tegas hari-hari ini. Membuang jubah, melepaskan jubah, membayar harga yang mahal. Membayar harga yang mahal. Untuk berpegang teguh pada firman pengajaran benar. Untuk meninggalkan dosa-dosa Babel. Nah, itu tegas. Ya, itu. Lewat tontonan, lewat apa, tegas. Yang ketiga, ya, menghadapi kejahatan, kedurhakaan, di penjara Yusuf akhirnya itu di penjara. Ya, ini ayat yang ke-20. Lalu Yusuf ditangkap, Kejadian 39 ayat 20. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Nah, itu. Jadi yang ketiga, menghadapi kejahatan, kedurhakaan. Yusuf menghadapi fitnah tadi, menghadapi ketidakadilan, sewenang-wenang, sampai dipenjarakan. Penjara itu liang tutupan, terbatas, tidak bisa kemana-mana. Itu, ya, di penjara itu terbatas. Secara jasmani terbatas secara jasmani. Kemudian
Di penjara itu berarti sudah gagal. Sudah gagal total. Dan mengalami sengsara. Itu istilah di penjara. Kemudian di penjara itu juga jalan buntu dari masalah. Nah, itu. Nah, ini kedurhakaan menghadapi penjara. Nah, inilah cara perempuan Babel untuk menghantam gereja di akhir zaman. Untuk ikut mereka. Untuk ikut dalam kegerakan Babel dan dibinasakan. Sempurna dalam kejahatan, kebencian, kenajisan. Sampai dibinasakan di neraka selamanya. Sudah rubuh, itu penghukuman. Rubuh, hancur, binasa selamanya. Ini serangan, 3 macam serangan Babel. Nah, ini sekarang yang penting, oleh sebab itu gereja Tuhan atau Yusuf harus aktif dalam kegerakan yang positif. Kegerakan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Kegerakan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Dengan langkah-langkah sebagai berikut. Dengan langkah-langkah sebagai berikut. Nomor 1, ya, langkah pertama, Kejadian 37 ayat 1 dan ayat 2. Kejadian 37 ayat 1 dan 2. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya. Dunia ini bukan tempat selamanya kita, hanya menumpang, ya, itu. Yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Biasa menggembalakan kambing domba, usia 17 tahun. Jadi nomor 1, aktif dalam gerakan pembangunan tubuh Kristus itu mulai dengan ketekunan dalam penggembalaan. Ketekunan dalam penggembalaan. Ruangan suci. Ya, tabernakel itu 3 ruangan. Halaman itu keselamatan, percaya, bertobat, baptis air, baptis Roh Kudus. Ya, selamat, kebenaran. Kemudian ruangan suci, penggembalaan. Kemudian ruangan maha suci, itu kesempurnaan. Jadi selamat sudah, tapi ruangan maha suci sempurna belum. Berarti sekarang kita harus berada di ruangan suci, kandang penggembalaan. Ketekunan dalam penggembalaan, ruangan suci. Nah, sama dengan kita harus selalu berada di dalam kandang penggembalaan. Selalu berada, tidak boleh tidak hari-hari ini. Itu gerakan pembangunan tubuh Kristus. Positif itu mulai di dalam kandang penggembalaan. Sama dengan kalau dilihat ruangan suci itu 3 macam alat, sekarang ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Nah, ini harus sudah sekarang. Ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Itu, ya. Ini suatu keharusan. Keharusan. Karena manusia itu terdiri dari 3 oknum dalam satu pribadi. Tubuh, jiwa, roh. Tuhan itu 3 oknum dalam satu pribadi. Tuhan Yesus Kristus yang kita kenal dalam pribadi Yesus. Setan itu juga Tritunggal, makanya 3 kali, 3 macam ibadah. 3 macam, kita ini 3 macam tubuh, jiwa, roh. Tuhan itu 3 oknum. Ya, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus di dalam pribadi Yesus. Setan Tritunggal juga. 3 oknum semuanya. Nah, ini keharusan berada di dalam kandang penggembalaan, ketekunan dalam 3 macam ibadah. Mari saudara-saudara yang belum dalam 3 macam ibadah, ayo 3 macam ibadah. Sudah harus di situ, itu gerakan positif, tidak akan rubuh, goyah pun tidak. Tubuh Kristus itu kuat seperti rumah di atas batu karang itu. Jangankan rubuh, goyah pun tidak.
Itu pelita emas itu ketekunan dalam kebaktian umum. Ya, persekutuan dengan Allah Roh Kudus di dalam urapan dan karunia. Minuman, domba-domba diberi minum supaya tidak dehidrasi, ya, supaya tidak kering, minum segar terus, segar. Nah, itu. Kemudian meja roti sajian, ketekunan dalam kebaktian pendalaman Alkitab dan perjamuan suci. Ketekunan dalam kebaktian pendalaman Alkitab dan perjamuan suci. Itu, saudara, persekutuan dengan anak Allah di dalam firman pengajaran yang benar dan korban Kristus. Korban Kristus. Itu, ya, baik. Itu domba-domba diberi makan. Domba-domba diberi makan supaya bertumbuh kuat, supaya menjadi kuat untuk melayani Tuhan, kuat bertahan sampai garis akhir, sampai meninggal, sampai Tuhan datang, bertahan dia, kuat, makan, kuat. Kalau tidak makan lemah, tersandung, jatuh. Kita kuat menghadapi pelayanan, ibadah pelayanan, menghadapi dosa, kuat tidak jatuh dalam dosa. Itu. Nah, kemudian mezbah dupa emas, ketekunan dalam kebaktian doa penyembahan, persekutuan dengan Allah Bapa di dalam kasih-Nya. Kasih kekal, kita mencapai hidup kekal dalam kerajaan surga, tidak binasa, tidak dihukum, kekal, ada kasih. Nah, ini, saudara. Jadi semoga kita bisa harus di situ, ya, harus berada di sana, harus berada di dalam, selalu berada di dalam kandang penggembalaan. Harus, itu suatu keharusan, saudara. Seperti Yusuf biasa menggembalakan, biasa. Kalau jam 4 dia bangun mengeluarkan domba-domba, saudara, memberi makan, dia jam 4 bangun, begitu biasa. Nah, ketekunan, tekun, tidak bisa dihalangi apapun. Itu ketekunan, saudara. Semoga kita bisa mengerti. Yusuf umur 17 tahun, menyangkut umur dulu. Yusuf 17 tahun sudah tekun dalam penggembalaan. Yesus umur 12 tahun ada di rumah Tuhan. Yesus umur 12 tahun ada di rumah Tuhan. Nah, waktu itu dia, saudara, dia berbincang-bincang dengan guru-guru di sana. Nah, itu yang takjub akan pengajarannya. Nah, di situ, saudara. Jadi 12 tahun sudah ada di bait. Jadi usia 12 tahun sampai 17 tahun adalah sangat efektif, saudara, sangat efektif untuk digembalakan, untuk berada di dalam kandang penggembalaan. 12 sampai 17 itu usia paling efektif, ya, usia yang efektif untuk digembalakan, berada di kandang. Dan selanjutnya tentu 12 sampai itu. Kenapa begitu? Sebab manusia itu dalam usia 12 sampai 17 tahun itu adalah, saudara, sangat kuat dan sangat besar keinginan dagingnya dan hawa nafsu dagingnya. Umur 12 sampai 17 itu sangat besar, saudara, itu keinginan dagingnya atau hawa nafsu dagingnya. Nah, itu, saudara, itu terutama ingin tahu apa itu, kenapa begitu, ingin tahu. Nah, sehingga Babel gampang sekali memancing itu. Nah, dalam dosa-dosa kenajisan itu ingin tahu mereka itu. Nah, di situ ingin tahu terutama. Nah, juga soal ajaran-ajaran palsu, apa sih itu, bagaimana sih, ingin tahu. Besar kekuatan ingin tahu itu, sangat besar. Nah, oleh sebab itu harus dibendung keinginan daging dan hawa nafsu dagingnya, dibendung. Nah, itu dalam kandang penggembalaan ini seperti binatang, kalau dikandangkan mau ke sana tidak bisa ke sana. Nah, itu dibendung keinginan dan hawa nafsunya, hawa nafsu daging yang besar dan kuat itu dibendung di dalam kandang penggembalaan. Nah, Tuhan tolong kita semua. Hasil tergembala dengan benar dan baik.
hasil tergembala dengan benar dan baik. Ya. Nah, ini hasil tergembala dengan benar dan baik. Kita kalau sudah dibendung keinginan daging, hawa nafsu daging, maka kita akan mengalami pertumbuhan rohani. Pertumbuhan rohani. Ya, ke arah kedewasaan rohani. Ke arah kedewasaan rohani. Ya, ke arah kedewasaan rohani. Itu. Ya. Nah, sehingga kita bisa hidup dalam kesucian. Hidup dalam kesucian. Nah, itu namanya ruangan suci. Kalau kita bertahan di dalam ruangan suci, hidup dalam kesucian. Hidup dalam kesucian. Sampai takkan kekurangan aku. Nah, takkan kekurangan ini pemeliharaan secara berlimpah. Sampai kita mengucap syukur. Takkan kekurangan itu sampai kesempurnaan. Kesempurnaan. Sampai kesempurnaan. Takkan kekurangan. Itu sampai kesempurnaan. Suci terpelihara. Jadi ikut Tuhan itu tergembala itu kalau kita hidup suci pasti tergembala. Suci pasti tergembala. Pasti terpelihara. Takkan kekurangan. Itu sudah rumus. Sudah rumus, hidup benar, hidup suci, takkan kekurangan aku. Terpelihara, Tuhan gembala kita yang memelihara. Sampai tidak bercacat celah, kesempurnaan. Tuhan tolong kita. Ini hasil pertama. Kalau daging dibendung, keinginan hawa nafsu daging dibendung, dibatasi, rohani tumbuh. Dewasa, suci, sampai sempurna. Kalau daging tidak dibendung, turun rohani. Tidak suci, tidak benar, hilang keselamatan. Babel, masuk Babel. Nah, itu. Hilang keselamatan, hancur hidup itu. Demikian, harus berada di sana. Mulai 12 sampai 17 ini efektif dan dilanjutkan selanjutnya. Sampai garis akhir itu. Tuhan tolong kita semua. Semoga kita bisa. Hasil kedua, B. Hasil digembalakan ini. Kalau sudah hidup suci, kita menerima kasih Allah. Ingat Yohanes 21 ayat 15 sampai 17, 3 kali pertanyaan Tuhan kepada Petrus. 3 kali pertanyaan Tuhan kepada Petrus. Simon, adakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku. Adakah engkau mengasihi aku? Adakah engkau? 3 kali. Di situ Simon menangis, sedih hati. Dia sudah menyangkal Yesus. Ini perlu digembalakan. Karena kita menerima kasih Allah. Kasih Allah. Ini Roma 8 ayat 35 sampai 36. Kita menerima kasih Allah yang besar, yang agung itu. Roma 8:35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, atau kelaparan, atau telanjangan, atau bahaya, atau pedang. Sebab seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba sembelian. Nah itu. Posisi kita, sehebat apapun kita di dunia ini, posisi kita hanya domba sembelian. Domba sembelian. Nah ini domba sembelian yang selalu menghadapi serangan Babel. Nah, itu lewat apapun juga. Lewat ajaran palsu, lewat dosa, lewat pencobaan yang mustahil, sampai satu langkah jaraknya dengan maut. Hanya itu aja. Nah, itu semua dengan kuasa maut itu. Semua dengan kuasa maut. Babel menyerang kita. Itu semua lewat dosa-dosa, lewat apa saja semua. Sehingga hanya satu langkah saja jaraknya kita dengan maut. Ini domba sembelian. Hanya satu langkah. Nah, kalau kita digembalakan,
kita punya kasih Allah, maka kasih Allah itu memberikan kekuatan ekstra kepada kita. Kalau saudara, kasih Allah memberikan kekuatan ekstra kepada kita. Kalau kita tergembala, saudara, sehingga kita tidak kecewa, tidak putus asa, tidak tinggalkan Tuhan, tidak menyangkal Tuhan, tidak terpisah dari Tuhan. Sekalipun kita menghadapi semuanya itu, suasana penjara itu tadi, semuanya. Saudara, kita menghadapi segala sesuatu, tetapi kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara, nah itu. Nah ini, kita mengasihi Tuhan lebih dari semua. Nah itu, tidak bisa ditukar apapun Tuhan. Tidak bisa terpisah dari Tuhan, tidak bisa ditukar apapun Tuhan. Itu kita tetap memilih Tuhan. Menghadapi penindasan, menghadapi apa, tetap memilih Tuhan, mengasihi Tuhan lebih dari semua. Berarti kita juga bisa mengasihi sesama seperti diri sendiri. Hanya berbuat baik kepada sesama, tidak berbuat jahat. Mari kita tinggalkan tahun 2021. Kita berada di tahun 2022. Ayo, yang pasti hidup ini. Gerakan mana akan kita pilih? Gerakan yang positif, pembangunan tubuh. Bagaimana langkahnya? Mulailah tergembala dengan benar baik. Sebab apa? Sehebat apapun kita hanya domba sembelian. Hanya satu langkah jarak dengan serangan Babel ini, saudaraku. Lewat dosa, lewat dengan kuasa maut. Hanya satu langkah jaraknya kita dengan maut. Tinggal plak habis, plak habis. Maut tubuh, maut jiwa, berbuat dosa, dan maut kematian kedua, neraka selamanya. Hanya satu langkah, satu detak jantung. Apa kekuatan kita? Kasih Allah. Kasih Allah. Bisa mengasihi Tuhan lebih dari semua. Tidak terpisah dari Dia. Mengasihi Tuhan lebih dari semua. Bisa mengasihi sesama seperti diri sendiri. Tidak berbuat jahat, hanya berbuat baik kepada sesama. Mulai di rumah tangga. Suami istri ayo hanya berbuat baik, berkata baik, berpikir baik. Semua. Istri terhadap suami, anak, orang tua anak. Ayo berbuat yang baik, berkata yang baik, berpikir yang baik. Tidak berbuat jahat. Itu pembangunan tubuh Kristus. Saudara, Tuhan tolong. Dan bahkan sampai mengasihi musuh. Orang yang mau mencelakakan kita, orang yang mau merugikan kita, semua kita balas kejahatan dengan kebaikan. Mengasihi musuh sama dengan membalas semua kejahatan dengan kebaikan. Nah, ini sistem penggembalaan, kehidupan yang ada di kandang penggembalaan. Satu lagi hasilnya, saudara, satu lagi hasilnya, saudara. Tuhan tolong. C. Hasil berada di kandang penggembalaan. Imamat 21 ayat 12. Imamat 21 ayat yang ke-12. Janganlah imam keluar dari tempat kudus, ruangan suci. Ini tentang imamat ya, yang kudus. Ya. Supaya jangan dilanggarnya kekudusan tempat kudus Allahnya, karena minyak urapan Allahnya yang menandakan bahwa ia dikhususkan ada di atas kepalanya. Akulah Tuhan. Mengalami minyak urapan Roh Kudus selalu. Itu kalau kita hidup suci ada kasih, ada urapan lengkap. Mengalami minyak urapan Roh Kudus. Ya, saudara. Nah, Roh Kudus memberikan karunia Roh Kudus. Kemampuan ajaib dari Roh Kudus untuk kita bisa melayani Tuhan sesuai jabatan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Nah ini, jadi minyak Roh Kudus memberikan karunia Roh Kudus. Kemampuan ajaib dari Roh Kudus untuk kita bisa melakukan pelayanan sesuai, melakukan jabatan pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Jadi karunia dan jabatan itu satu. Kalau ada karunia Roh Kudus pasti ada jabatan pelayanan. Ada jabatan, ada karunia. Itu satu. Itu sama dengan jubah yang indah. Nah ini, hidup itu mulai indah kalau tergembala, kalau hidup suci,
kalau ada kasih, kalau ada urapan, hidup itu baru mulai indah. Ada jubah indah. Ya, ada jubah indah. Hidup itu menjadi berhasil dan indah. Tuhan tolong kita semua. Kemudian selanjutnya, saudara, ini, dan kita bisa, Roh Kudus itu roh penghibur, memberikan kekuatan ekstra di tengah tekanan yang kita hadapi sehingga kita bisa bersaksi. Yohanes 15, 25, 26, 27. 26-27 ini menghadapi kebencian dan lain-lain, ya, mulai ayat 18 sampai 25 itu 7 kali kebencian tanpa alasan, kebencian yang sempurna. Orang benar dibenci, orang baik dibenci. Nah, ini sudah kesempurnaan dalam kebencian. Kegelapan dunia, 7 itu pelita, angka 7 itu angka pelita. Nanti Bapak Ibu baca mulai ayat 18, dunia membenci sampai kebencian tanpa alasan. Itu yang masuk di dalam rumah tangga tadi. Itu yang masuk di dalam gereja Tuhan. Saudara, yang masuk di dalam ibadah pelayanan. Itu semua 7 kali kebencian sampai sempurna. Nah, tetapi Roh Kudus menolong kita. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, Roh Kudus, yaitu roh kebenaran keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama dengan aku. Nah, urapan Roh Kudus membuat kita bisa bersaksi. Bisa bersaksi. Saudara, ini bersaksi tentang apa? Injil keselamatan. Kabar baik, firman penginjilan, kabar baik. Untuk membawa orang-orang berdosa supaya percaya Yesus dan diselamatkan. Ini menambah kuantitas anggota tubuh Kristus, jumlah, menambah kuantitas jumlah anggota tubuh Kristus. Ya, Tuhan tolong kita semuanya. Kemudian bersaksi tentang cahaya Injil kemuliaan Kristus, kabar mempelai, firman pengajaran, kabar mempelai, untuk membawa orang-orang yang sudah selamat digembalakan, disucikan terus-menerus sampai sempurna seperti Yesus menjadi mempelai wanita surga. Nah, itu saudara, bersaksi. Bersaksi itu sama dengan berbuah. Nah, buah ini bisa dikirim di dalam negeri, bisa diekspor ke luar negeri, bisa kita dipakai. Semua bisa. Jemaat Mojokerto bisa dipakai, bisa semuanya. Siapapun juga bisa dipakai, asal tergembala dengan benar dan baik. Itu saja, berada di kandang penggembala. Dengar pengajaran yang benar, jangan yang palsu. Dengar yang benar. Tuhan akan tolong kita semua. Semoga kita mengerti. Itu langkah pertama. Yusuf, gereja akhir zaman, kita semua aktif dalam pembangunan tubuh Kristus supaya tidak hancur oleh Babel. Kita aktif dalam pembangunan. Langkah-langkahnya nomor 1, tergembala. Harus masuk dalam kandang penggembala. Yang kedua, Kejadian 37 ayat 31. Kita belajar dari Yusuf semua. Ini gereja mempelai. Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf yang maha indah itu dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Nah, ini yang kedua. Saudara, kita harus mengalami seperti Yusuf, jubah dicelup dalam darah. Jubah dicelup dalam darah. Saudara, jubah dicelup dalam darah. Itu yang kedua. Harus mengalami jubah dicelup dalam darah. Sama dengan mengalami percikan darah. 7 kali percikan darah di depan tabut perjanjian. Ya, itu saja. Jadi percikan darah ini 2 kali 7 percikan darah. Yang pertama di atas tabut. Coba tunjukkan gambar tabut. Di atas tabut ada 7 kali percikan darah. Itu sengsara daging. Ya, sengsara daging yang dialami oleh Yesus. Sengsara daging tanpa dosa
yang dialami oleh Yesus. Kemudian 7 kali percikan darah di depan tabut. Di depan tabut itu gereja Tuhan. Ya, gereja Tuhan, mempelai Tuhan. Harus mengalami 7 kali percikan darah. Jadi 7 kali percikan darah di depan tabut perjanjian, sengsara daging tanpa dosa, sengsara daging bersama Yesus yang dialami gereja Tuhan akhir zaman. Yusuf itu seperti jubah dicelup dalam darah. Jubah dicelup dalam darah. Sengsara daging tanpa dosa, sengsara daging karena Yesus, bersama Yesus. Saudara, nah itu Tuhan tolong kita semuanya. Saudara, ini mari, jubah itu jubah pelayanan tadi ya, karunia jabatan. Nah, ini dalam pelayanan harus dipercik darah, dalam ibadah pelayanan harus dipercik darah. Itu saudara, harus ada sengsara bersama Yesus, sengsara tanpa dosa. Ini Kisah Rasul pasal yang ke-20 ayat 18 mulai. Kisah Rasul pasal yang ke-20 ayat 18 mulai. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dan dalam pelayanan ini itu aku banyak mencucurkan air mata. Nah, ini pelayanan kita harus dipercik darah. Jubah pelayanan dipercik darah. Saudara, ini tandanya. Saudara, kemudian dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Sampai 24, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberikan kesaksian Injil kasih karunia. Menyelesaikan pelayanan asal saja mencapai garis akhir. Nah, jadi ini tanda ibadah pelayanan yang dipercik darah. Tanda sengsara bersama Yesus, sengsara tanpa dosa bersama Yesus. Yang pertama, pelayanan dengan rendah hati. Rendah hati. Ya, rendah hati itu artinya mengakui segala kekurangan, kelemahan kita. Secara rohani, dosa-dosa, puncak dosa diakui kepada Tuhan sesama. Kalau diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Juga mengakui kekurangan, kelemahan secara jasmani. Ya, memang saya hanya sekian dipakai. Ya, itu mengakui. Ya, itu dari Tuhan semua. Nah, tetapi juga harus mengakui kelebihan orang lain dari kita. Oh iya, dia memang dipakai, dia memang ini. Kelebihan orang lain dari kita. Harus mengakui kelebihan orang lain dari kita. Nah, ini rendah hati. Saudara, rendah hati. Kemudian lagi, saudara, mencucurkan air mata. Mencucurkan air mata. Ini tanda percikan darah. Pelayanan, jubah yang indah, pelayanan yang dipercik darah. Sengsara daging bersama Yesus tanpa dosa, rendah hati. Kemudian cucuran air mata artinya pelayanan ditandai pengorbanan. Cucuran air mata, pengorbanan. Ya, itu pengorbanan. Juga sungguh-sungguh. Ya, sungguh-sungguh. Kesungguhan. Sungguh-sungguh air mata. Ya, bukan cuma keringat, tetapi air mata sampai. Itu kesungguhan, kesungguhan hati. Ya. Kemudian aku tidak lalai. Ya, aku tidak lalai. Aku tidak pernah melalaikan, ayat 20. Setia dan berkobar. Setia dan tanggung jawab. Nah, itu. Ya, tidak pernah lalai. Setia dan berkobar, setia dan tanggung jawab di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan. Ya. Nah, kemudian sampai garis akhir. Nah, kita beribadah melayani Tuhan sesuai jabatan pelayanan dan karunia Roh Kudus yang Tuhan percayakan sampai garis akhir. Jangan berhenti di tengah jalan. Sampai garis akhir, sampai meninggal dunia kalau Tuhan izinkan,
seperti pendahulu kita sampai Tuhan Yesus datang kembali kedua kali. Sampai garis akhir. Ya, semoga kita bisa mengerti. Tuhan tolong kita semua. Ya, nah, itu percikan darah. Ya, sengsara tanpa dosa. Itu yang pertama tanda-tandanya. Ya. Yang kedua tanda-tanda jubah dicelup darah, pelayanan dengan percikan darah. Tanda pertama, tanda-tandanya yaitu tadi, tanda-tandanya itulah rendah hati, cucuran air mata, setia berkobar, dan sampai garis akhir pelayanan kita. Ya, tanda yang kedua, sengsara tanpa dosa, percikan darah, untuk mengubahkan kita. Untuk mengubahkan kita. Dari manusia daging, menjadi manusia rohani seperti Yesus. Dari manusia daging, menjadi manusia rohani seperti Yesus. Nah, mulai dari mana? Saudara, melembut. Nah, belajar dari pohon ara, kedatangan Yesus kedua kali itu belajar dari pohon ara, kalau rantingnya melembut berbuah. Kalau keras tidak berbuah, melembut. Kejadian 45 ayat 4 sampai 5. Kejadian pasal 45 ayat 4 sampai 5. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang jangan bersusah hati, jangan menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu sekali. Nah ini, saudara, jadi melembut, yaitu bisa mengampuni kesalahan orang lain. Bisa mengampuni kesalahan orang lain, saudara, dan melupakannya. Bisa membalas kejahatan dengan kebaikan. Itu pembangunan tubuh Kristus. Ya, itu setia tadi, ya, tanggung jawab. Cucuran air mata, sungguh-sungguh, pengorbanan. Semua lo lihat tubuh kita ini berkorban semua. Berkorban semua. Ya, rendah hati, mengakui kelebihan orang lain. Mengakui semua pemakaiannya. Kalau mau jalan kaki, tidak ada, mau jalan tangan aja, kuat, tidak ada. Kaki, mengakui kelebihannya. Ini tugasnya apa? Kelebihan, jalan. Kalau mau pegang, tangan, bukan kaki, susah. Nah itu, rendah hati. Mengakui kekurangan kelemahan. Kalau mau pegang kaki, tidak bisa. Tidak bisa. Nah itulah tubuh Kristus. Sampai mengampuni, sampai membalas kejahatan dengan kebaikan. Seumpama itu, mau tutup pintu, prak, aduh sakit, tidak mungkin, prak, tidak mungkin. Kalau ada percikan darahnya dibersihkan juga. Sekalipun dia sudah berbuat jahat, prak, aduh kena tutup pintu, wah. Nah, dia bersihkan. Nah itulah pembangunan tubuh Kristus. Harus melembut, bisa mengampuni, tadi bisa minta ampun, kekurangan, bisa mengampuni, bisa menyatu. Bisa bekerja sama, bahkan menyatu dengan yang lain. Bisa bekerja sama satu dengan yang lain, bahkan menyatu satu dengan yang lain. Nah nanti terbentuk 12 suku Israel jadi satu di Mesir. Nanti datang Benyamin, datang semua 12 suku menjadi satu. Nah itu sebagai pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Nah, Tuhan tolong kita semuanya. Semoga kita bisa mengerti. Ya, Tuhan tolong. Satu lagi, yang ketiga, hasil penggembalaan yang benar, yang baik, yang benar dan baik. Ya, itu harus diingat. Jadi pembangunan tubuh Kristus itu mulai dari kandang penggembalaan. Tidak ada lain, tidak ada tempat lain. Mulai dari ruangan suci, kandang penggembalaan. Di situ harus tekun. Kalau kita sudah di kandang penggembalaan, daging sudah dibelenggu,
daging sudah dibendung, keinginan hawa nafsu, kita bisa bertumbuh rohani, suci, terpelihara, sempurna, kita bisa mengasihi Tuhan, tidak terpisah apapun yang kita hadapi, bisa mengasihi sesama, saudara, ada kasih, dan kita bisa mengalami minyak urapan, ada jubah yang indah, karunia jabatan, saudara, kita bisa, saudara, bisa bersaksi juga. Kemudian yang kedua, jubah yang indah dicelup dalam darah, percikan darah. Kita bisa melayani dengan rendah hati, cucuran air mata, kesetiaan sampai garis akhir, dan juga keubahan hidup, melembut, mujizat terbesar, keubahan hidup, melembut, bisa mengampuni, bisa bekerja sama, bisa menyatu dengan yang lain, sampai satu tubuh sempurna. Mulai dalam nikah dulu praktek, suami istri bisa jadi satu, anak orang tua, kakak adik, ipar, jadi satu. Kalau salah, ya ngaku salah. Kalau yang benar, ampunilah mereka. Begitu, menjadi satu, Mas. Ya, Tuhan tolong kita semua. Sekarang yang ketiga, ya, yang ketiga, mari Kejadian 39, Kejadian pasal 39 ayat yang kedua. Kejadian 39 ayat yang kedua. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Penyertaan Tuhan. Ini penting. Ini di atas segala-galanya adalah penyertaan Tuhan yang kita butuhkan. Di atas segala-galanya adalah penyertaan Tuhan yang kita butuhkan hari-hari ini. Sebagai contoh, Keluaran 33 ayat 3 dan 4. Keluaran 33, waktu Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju Kanaan. Ya, setelah Kejadian 32, Keluaran 32, kejadian lembu emas itu, menyembah lembu emas, Tuhan berfirman pada Musa, Musa, ayo jalan ke Kanaan. Ya, ke Kanaan, berlimpah susu madu semua, tapi aku tidak beserta. Kalau aku beserta bahaya nanti. Musa jawab apa? Kalau Tuhan tidak beserta, aku tidak jalan. Tidak mau jalan. Nah, ini lebih dari Kanaan, lebih dari surga, penyertaan Tuhan. Surga tanpa Yesus tidak ada artinya. Surga tanpa Yesus tidak ada artinya. Yang ada artinya semua kalau ada Yesus. Kandang ada Yesus, kemuliaan Tuhan ada. Surga tanpa Yesus kering, tidak ada apa-apa. Penyertaan Tuhan lebih di atas segala-galanya adalah kebutuhan kita adalah penyertaan Tuhan. Keluaran 33 ayat 3 sampai 4. Ya, Keluaran 33 ayat 3 sampai 4. Ya. Yakni ke suatu negeri yang berlimpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah kamu, aku tidak menyertai kamu, karena engkau ini bangsa tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, berkabunglah mereka dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasan. Ancaman paling mengerikan bagi kehidupan seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan adalah Tuhan tidak beserta. Tuhan tidak beserta. Oh, Tuhan tolong kita. Oleh sebab itu sidang jemaat di Mojokerto, jadikanlah tahun 2022 tahun penyertaan Tuhan. Apapun yang dihadapi, Tuhan tetap beserta sidang jemaat di Mojokerto. GSJPDI Mojokerto. Tuhan tetap beserta. Kalau tidak beserta, apapun yang ada, ancaman mengerikan, paling mengerikan. Ancaman mengandung maut, kebinasaan. Tuhan tidak beserta. Tapi kalau Tuhan beserta, suasana kandang pun ada kemuliaan surga. Serasa di surga. Surga, Tuhan akan tolong kita semuanya. Kisah Rasul 7 ayat 9 sampai 10. Penyertaan Tuhan kepada Yusuf
lewat hikmat dan kasih karunia Tuhan. Karena iri hati bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia dan melepaskannya dari segala penindasan serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat. Ketika ia menghadap Firaun Raja Mesir, Firaun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir, atas seluruh istananya. Jadi penyertaan Tuhan kepada Yusuf, gereja akhir zaman, gereja mempelai adalah hikmat, pembukaan rahasia firman, dan kasih karunia Tuhan, kemurahan, belas kasih Tuhan. Bagaikan dua tangan Tuhan yang diulurkan untuk memeluk kita semua. Jemaat di Mojokerto, inilah penyertaan Tuhan. Hikmat, pembukaan rahasia firman Allah, pengajaran yang benar, ayat menerangkan ayat dalam Alkitab, bukan ketawa, bukan mencela orang, bukan. Ayat menerangkan ayat dalam Alkitab. Pengajaran benar. Dan belas kasih Tuhan, kasih karunia, kemurahan. Luka kelima, ingat. 4 luka Yesus sudah mati. Tapi bagaimana nasib bangsa kafir? Luka kelima, kemurahan, kasih karunia Tuhan kepada bangsa kafir. Ini uluran tangan Tuhan. Pembukaan firman, pengajaran, dan korban Kristus, belas kasih Tuhan, berasal dari luka kelima bagi kita bangsa kafir. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ada perjamuan suci, korban Kristus. Ada pembukaan firman. Dua tangan Tuhan akan memeluk. Tuhan akan menyertai kita, memeluk kita. Meninggalkan 2021 menuju 2022. Tuhan memeluk kita dengan tangan hikmat dan kasih karunia. Tuhan tolong kita semua. Ya, hasilnya ya, Tuhan akan memperdulikan. Sebelum hasilnya, Tuhan memeluk, Tuhan memperhatikan, memperdulikan, bergumul untuk kita semua. Hasilnya, Roma 8, yang pertama Roma 8, 31 sampai 32. Roma 8, 31 sampai 32. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan lawan kita? Tuhan beserta, siapa yang lawan kita? Kalah semua. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama dengan dia? Kalau Tuhan beserta, memeluk kita dengan hikmat dan kasih karunia. Hasilnya pertama, Tuhan memberikan segala sesuatu kepada yang kita perlukan, kita butuhkan lewat korban Kristus di kayu salib yang tidak bisa dibatasi oleh apapun, siapapun juga. Ya, itu tidak bisa dibatasi. Ini merupakan perlindungan pemeliharaan Tuhan. Perlindungan pemeliharaan Tuhan. Pertolongan Tuhan kepada kita semua. Tidak bisa dibatasi oleh apapun. Sakit parah bisa sembuh. Mustahil menjadi tidak mustahil. Bisa. Dan Tuhan memberikan kemenangan atas masalah yang mustahil. Tadi, siapa lawan kita? Tuhan akan memberikan kemenangan atas masalah yang mustahil bagi kita. Tidak ada yang mustahil bagi kita. Itu yang pertama. Ya, Tuhan tolong. Perlindungan pemeliharaan, juga pertolongan Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi kita. Mati dibangkitkan. Yang kedua, Matius 28, 19 sampai 20. Matius 28. 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Kalau Tuhan beserta, berarti kita dipakai dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna, menambah kuantitas dan kualitas tubuh Kristus sampai sempurna. Saudara, nah ini Tuhan beserta kita semua sampai Yesus datang kembali kedua kali. Kita dipakai dalam menambah jumlah,
menambah kualitas anggota tubuh Kristus sampai terjadi pembangunan tubuh Kristus yang sempurna sampai kedatangan Yesus kedua kali di awan permai. Yang ketiga, terakhir, Kejadian 39 21 sampai 23. Kejadian 39 21 sampai 23. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, melimpahkan kasih karunia, kasih setia kepadanya, membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Tuhan menjadikan semua berhasil dan indah pada waktunya sampai puncak keberhasilan. Jika Yesus datang kedua kali, kita diubahkan sempurna seperti ini. Mempelai wanita yang siap menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan yang permai. Kita masuk perjamuan kawin anak domba, kita masuk Firdaus 1000 tahun damai, kita masuk Yerusalem baru, kerajaan surga kekal selamanya. Bukan seperti Babel yang rubuh, hancur, tapi kita masuk kota Yerusalem baru, kerajaan surga yang kekal selama-lamanya. Tuhan memberkati kita. Marilah jadikan tahun 2022 tahun penyertaan Tuhan. Tuhan memperhatikan, memeluk kita dengan tangan hikmat, tangan pembukaan firman, pengajaran benar, dan tangan belas kasih. Korban berasal dari korban Kristus semata-mata. Dua ini jadikanlah pada kesempatan kebaktian tutup buka tahun. Firman pengajaran dan perjamuan suci, jadikanlah dua tangan Tuhan yang memeluk kita, memperhatikan, memperdulikan, bergumul untuk kita di tahun 2022 supaya semua selesai sempurna, semua sampai sempurna seperti Yesus. Jika Yesus datang kembali kedua kali, Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita bangkit berdiri, bersama-sama kita akan menerima perjamuan suci. Nomor 1, Allah peduli. Nomor 1, Allah peduli. Ya, mari. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Dengan ukurnya, tundukkan kepala, tutup mata. Apapun persoalan kita dia tahu, apapun keadaan kita dia mengerti, dia tahu, dia bergumul untuk kita. Ada yang mau mengangkat dua tangan kepada dia, peluklah saya Tuhan, sertai saya tahun 2022 Tuhan. Tak akan pernah dibiarkannya, Tuhan beserta kita selalu. Kita sembah
sembah Dia, kita serahkan hidup kepada Dia, keluarga kita semuanya. Haleluya, haleluya Yesus. Oh haleluya, haleluya. Sertai kami Tuhan, peluklah kami Tuhan. Haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Oh haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, haleluya. Yesus, Yesus, haleluya. Peluk kami, tolong kami semua Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Oh haleluya, ya lawasa, ya lawasa. Engkau mampu menolong kami, Engkau mampu Tuhan menyempurnakan kami. Engkau mampu melindungi, memelihara kami di zaman yang sulit ini sampai kesempurnaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Turunkan tangan, terima kasih Tuhan. Sekarang kami akan menerima perjamuan suci Tuhan. Roti adalah tubuhmu yang dipecahkan, anggur adalah darahmu yang dicurahkan Tuhan. Di dalamnya ada uluran tangan hikmat Tuhan, pembukaan firman, tangan belas kasih Tuhan, kasih karunia, kemurahan Tuhan yang mampu mengubahkan kami, memuaskan, menolong, menghapus air mata, melakukan apa saja sampai menyempurnakan kami semua. Sucikan, layakkan kami, ampuni dosa kami, bubuhkan berkat atas perjamuan suci. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk. Kembali kita menerima perjamuan suci. Sudah? Baik. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan menerima perjamuan suci pada malam hari ini. Haleluya. Haleluya. Letakkan di dada semuanya. Haleluya. Perjamuan suci kita yakini. Roti adalah tubuhnya yang dipecah-pecahkan. Anggur adalah darahnya yang dicurahkan. Di dalamnya ada tangan belas kasih Tuhan, mampu untuk menyempurnakan kita semuanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Angkat tubuhnya di tangan kanan. Haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya. Sertai kami di tahun 2022. Jangan tinggalkan kami tidak akan tinggalkan Engkau Tuhan. Kami akan bersama Tuhan, Tuhan bersama kami sampai kesatuan yang tak terpisahkan lagi selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan darahnya di tangan kanan. Haleluya, haleluya. Perjamuan suci bukan obat, tapi uluran tangan belas kasih Tuhan yang mampu untuk melakukan, bukan cuma menyembuhkan, tetapi menyempurnakan, menolong kita, menyempurnakan kita semua. Tuhan akan tolong kita. Kalau ada penyakit bisa diraba tangan kiri, raba. Jika tidak bisa letakkan di dada. Ada masalah, ada dosa, ada air mata, ada apa saja, letakkan tangan kiri di dada. Haleluya. Haleluya, oh haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Tuhan mampu menolong kami. Tuhan beserta kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ingat Yesus, kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Bukan hanya di dunia,
tetapi penyertaan Tuhan sampai di awan-awan yang permai perjamuan kawin anak domba, sampai di Yerusalem baru, sampai di Firdaus di Yerusalem baru, kita bersama dengan Tuhan, dengan keluarga masing-masing, dengan seluruh jemaat. Kalau ada suami dekat istri, dekat anak, dekat orang tua semuanya, ayo berpegangan tangan semua. Haleluya. Haleluya. Angkat dua tangan ke atas, serahkan hidup. Tahun 22 kita tidak tahu apa yang terjadi, tapi yang kita tahu Tuhan beserta kita semuanya sampai kedatangannya kedua kali, sampai sempurna. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Haleluya. Haleluya. Oh haleluya. 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 Jangan lepaskan kami, jangan tinggalkan kami Tuhan. Haleluya. Sertai kami, keluarga kami, seluruh jemaat Tuhan. Haleluya. 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 Oh haleluya. Jangan ada yang ketinggalan saat Engkau datang kembali kedua kali. Semua terangkat di awan-awan, semua masuk Yerusalem yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua dipakai Tuhan untuk memuliakan Tuhan selama-lamanya. Terima kasih, terima kasih. Turunkan tangan. Terima kasih Tuhan. Berkati sidang jemaat GSJPDI di Mojokerto ini Tuhan. Pada tahun 2022 yang akan datang, Tuhan akan lebih bekerja. Tuhan menyertai dengan pembukaan rahasia firman, firman pengajaran yang benar. Dan korban Kristus, belas kasih Tuhan adalah, oh Tuhan, uluran tangan Tuhan yang menyertai kami, memeluk kami, mengadakan mujizat-mujizat Tuhan, sampai menyempurnakan kami semua, sampai menjadi mempelai yang siap menyambut kedatangan Tuhan kedua kali di awan permai, masuk Yerusalem baru, kekal selamanya. Terima kasih, berkati semua dengan berkat-berkat dari surga. Satukan di dalam Tuhan, tidak terpecah belah, tapi satu kesatuan sampai tubuh Kristus yang sempurna jika Yesus datang kembali kedua kali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Perjalanan pulang sertai lindungi, jauhkan dari celaka mara bahaya Tuhan beserta kami. Yang di rumah-rumah sertai lindungi juga Tuhan, tolong kami semua. Terima kasih Tuhan. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai kami sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua.